berdoa dulu agar diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Em untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kami ingin berdoa dulu. Sudah selesai. Untuk hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa yang tidak masuk sekolah? Aisyah. Aisyah kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan Aisyah segera disembuhkan sehingga bisa dapat ke sekolah lagi. Amin. Aisyah ya. Silakan dirapihkan dulu ininya, peralatan yang ada di ini, meja-meja silakan dirapikan. Kalau ada sampah silakan buang ke tempat sampah. Ya, silakan rapikan kerudungnya, bajunya. Sudah siap? Sudah siap. Kalau sudah siap, sekarang kita di meeting dulu ya. Iya, siap kan? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, bau Tarasi. bau tarasi. Ya. Siap ya? Siap. Putar, stop. Putar, pegang kepala. Iya, udah konsentrasi. Minggu kemarin kita membahas apa sih? Mekanisme kredit. Kemarin kita membahas mekanisme debit Debit kredit. kredit. Siapa yang menjelaskan mekanisme debit kredit? Saya, Bu. Iya, gimana? Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Iya, bagus. Ya, keren. Sekarang siapa yang mau mendemonstrasikannya? Iya, silakan. Iya. Untuk mendemonstrasikan debit kredit bisa menggunakan satu cara dibantu dari seperti ini. Dari jempol adalah harta, dari piring adalah beban. Dari yang berdiri ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Untuk dari yang duduk ini adalah utang, modal, pendapatan. Dari ini sebaliknya dari yang berdiri. Dari ini bertambah di kredit, berkurang di debit. Iya, betul. Alhamdulillah. Berarti materi yang kemarin sudah dipahami. Ya. Untuk materi yang sekarang adalah siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan. Ya, ke tahap pencatatan yaitu jurnal umum. Silakan diberikannya. Ya, ininya siklus akuntansi perusahaan jasa tahap atau tahap pencatatan atau jurnal umum. Sekarang jawab pertanyaan berikut. Ada yang pernah dengar jurnal umum? Ada pernah dengar jurnal umum? Belum. Belum pernah. Ada yang sudah? Ada, tapi lagi. Sudah atau sudah tapi ada yang sudah belum? Ada. Oh iya sudah, silakan. Ada. Apa sih jurnal umum yang sudah tahu? Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat bukti transaksi dan ada kolom debit kreditnya. Iya, itu jurnal umum menurut Windy ya. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan jurnal umum seperti apa. Ya. Ya, sekarang CP elemen dulu. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer akuntansi. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi transaksi secara benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk jurnal umum secara baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan langkah-langkah membuat jurnal umum secara benar.
Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum secara benar. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang sekarang langsung ke dalam materi. Siklus akuntansi perusahaan jasa atau tahap pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal umum. Ya. Ke-1, dokumen transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen yang menjadi bukti bahwa sebuah transaksi telah dilaksanakan. Langkah pertama di dalam siklus akuntansi yaitu dengan mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dicatat yaitu transaksi yang berdampak pada posisi keuangan yang dimasukkan kepada jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Transaksi perusahaan yang dicatat harus memiliki bukti yang berupa kwitansi, nota faktur, bukti kas keluar, memo, penghapusan piutang, dan lain-lain. Bentuk bukti transaksi keuangan dapat dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama adalah bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah diantaranya contohnya bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sekarang fungsi jurnal. Fungsi jurnal ada yang namanya fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan adalah semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat. Yang kedua adalah fungsi historis. Transaksi yang terjadi harus dicatat sesuai urutan waktu atau kronologis. Yang ketiga adalah fungsi analisa. Hasil analisa dari bukti-bukti transaksi hingga jelas letak debit, kredit, perkiraan beserta jumlahnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat jurnal umum. Yang pertama, langkah-langkah membuat jurnal umum itu seperti apa sih? Yang satu adalah catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan yang tercantum pada bukti transaksi. Penulisan tahun dan bulan dalam bukti transaksi cukup satu kali aja. Jadi tahun sama bulan satu kali aja. Ya. Yang kedua, isilah kolom nomor dokumen dengan nomor bukti transaksi. Yang ketiga, pada kolom keterangan tuliskan nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Yang keempat, isilah kolom reference dengan kode akun yang sudah ditetapkan pengelompokannya sesuai ketentuan perusahaan. Yang kelima, isilah kolom debit dan kolom kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Ya, sekarang ada video. Kita lihat dulu video ya. Ya, yang barusan yang Ibu sampaikan. Sudah, alhamdulillah sudah memahami ya. Sekarang kita lihat, kita saksikan videonya. Kemarin sore, pada saat Ibu pulang dari sekolah, Ibu bertemu dengan pemilik butik dekat sekolah. Beliau namanya Ibu Ina, butiknya baru berdiri 1 bulan yang lalu. Butiknya sangat rapi dan cantik. Dan banyak pakaian yang bagus-bagus di sana, ada gaun, kebaya, dan baju-baju yang indah. Di butiknya sudah banyak pengunjung yang datang. Para pengunjung ada yang membeli baju, ada yang membeli kebaya, ada juga yang membeli gaun. Dalam transaksinya, Bu Ina menggunakan dokumen transaksi seperti kwitansi, nota kontak, dan faktur-faktur. Tetapi Bu Ina tidak melaksanakan pencatatan. Bukti-bukti transaksi hanya disimpan saja. Akhirnya Bu Ina pusing sendiri karena beliau tidak mencatat bukti transaksi. Menurut kalian, apa yang salah dengan kejadian tersebut? Iya, itu adalah video yang kita saksikan ya. Iya, udah menyaksikan videonya? Sudah. Kasih yang dilihat dari video. Ya. Bu Ina pusing. Oh iya, ibu ada ibu yang lagi pusing. Ada video. Ada lagi? Iya nih. Bu Ina pusing karena dokumen transaksinya
Iya, yang kedua Ibu Linanya pusing si ibunya karena transaksinya tidak dicatat. Jadinya pusing. Ya, ini mengenai video. Video itu adalah gambaran atau ilustrasi bagaimana seorang ibu yang lagi pusing karena dokumen transaksinya tidak dicatat. Itu adalah mengenai gambaran dari video yang barusan kita tonton, kita saksikan. Ya, sekarang fokus dan konsentrasi kepada pertanyaan Ibu mengenai permasalahan yang ada di sekitar kita. Iya, silakan. Ini pertanyaannya. Ya, apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa yang akan kalian lakukan ketika melihat di sekitar tempat kita atau tetangga yang mempunyai usaha jasa menjahit sedang pusing? Iya, sedang pusing karena apa? Dokumen transaksinya tidak dicatat. Sekarang kalian diskusikan bersama teman-temannya, buat kelompok. Ya, silakan buat kelompok. Wah, sering Sudah semuanya? Sudah diskusinya belum? Silakan diskusi. Pemasukan bola. Silakan diskusi dulu. Silakan diskusi dulu. Silakan diskusi dulu sama teman-temannya ya. Oh, berarti itu Silakan diskusi. Anak-anak, kalau sudah diskusinya, sekarang apa sih yang akan kalian lakukan melihat tetangga yang mempunyai usaha jasa menjahit sedang pusing karena apa? Dokumen transaksinya tidak dicatat. Apa sih yang akan kalian lakukan? Ada yang tahu? Ya, silakan kelompok ini. Setelah berdiskusi, yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mengidentifikasi dokumen transaksi seperti kwitansi, faktur, dan nota ke dalam kelompok harga, utang atau bukan. Iya, itu ya betul-betul tanggap. Betul ya. Yang kedua ada lagi? Ya, oh iya, silakan nih. Setelah berdiskusi, yang kedua, saya akan melakukan pencatatan dari transaksi dalam jurnal umum perusahaan. Oh iya, jadi akan melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan. Jadi itu yang akan dilakukan dua ya. Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan di LKPD ada kasus, dan ada soal kasus. Silakan kalian berdiskusi dan nanti hasilnya dipresentasikan.
turun kalau kita ke jurnal umum, apa yang ditulis pertama? Apa dulu? Nama apa namanya? Nama perusahaan. Iya, nama perusahaan dulu. Sama apa? Sama apa, Bu? Bulan dan? Iya, pinter. Ya, bulan dan tahun. Baru nanti forum. Oh, keren ya. Tinggal kita buat udah bagus. Jadi sini banyak semangat. Satu ya, coba dibacakan tanggal satu gimana tanggal satu. Ya, itunya apa? Soalnya. Jadi silakan. Saya. Nah, tanggal berapa itu? Tanggal 12 ini ya, 12 Maret. 12 Maret. Coba nih dibacakan nih. Ini yang lainnya udah. Coba 12 Maret di apa? Di apa? Ya. Kemudian melengkapannya itu secara kredit, jadi ditulisnya kita usaha. Usaha kalau bertambah ditulisnya kredit, dan bisa Ya, sip. Oke. Bagus ya. Udah mau selesai ya? Kelompok 1 udah mau selesai. Udah semuanya? Kalau udah kelompok 1 mau mempresentasikan. Udah. Kelompok 2 udah siap? Udah. Alhamdulillah. Kelompok 3 udah siap? Kelompok 4 udah selesai udah semua? Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 menjadikan hasil karyanya dengan mempresentasikan. Silakan. Ayo silakan kelompok 1. Mangga, ya. Ya, biar semangat. Untuk kelompok 1 kita beri aplaus saya tepuk tangan dulu. Yang lain perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai jurnal umum. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Anda sebagai karyawan bagian keuangan pada Asuti Taylor diminta untuk membuat jurnal umum yang sesuai dengan transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2019. Transaksi-transaksi tersebut adalah pada tanggal 1 Maret 2019, Astuti menyetorkan uang 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Taylor. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 001. Pada tanggal 11 Maret 2019, Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 002. Tanggal ke-12 Maret 2019 dilakukan pembelian peralatan sebesar Rp3 juta secara tunai. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 003. Kemudian kita tulis di sininya jurnal umum. Setelah membuat kolomnya, di sini saya akan menjelaskan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan yang tercantum pada buku transaksi. Penulisan tahun dan bulan dalam transaksi cukup 1 kali saja. Terus yang kedua, isilah kolom nomor dokumen dengan nomor transaksi. Terus yang ketiga, kolom keterangan, tulis nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Terus yang keempat, isilah kolom reference dengan kode akun yang sudah ditetapkan pengelolaannya sesuai ketentuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah isilah kolom debit kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan
Jadi yang tanggal 11 Maret adalah Astuti Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 002. Di sini kita tulis asuransi dibayar di muka. Karena asuransi dibayar di muka termasuknya ke harta. Nah, hartanya bertambah sebesar 1.200.000 rupiah ditulis di sisi debit. Kemudian kas termasuknya ke harta. Karena hartanya berkurang, maka kita tulisnya di sisi kredit sebesar 1.200.000. Dan pendapatan masuk ke kredit sebesar 9.000.000. Ya, itu ya, tekan dulu betul. Ada tanggapan nggak dengan ini? Ada tanggapan nggak? Oh iya, silakan. Iya. Ya, coba di sini tanggal berapa? Yang tanggal 12 sampai Iya. tanggal 18 seharusnya ditulisnya secara tunai, kok malah ditulisnya utang usaha. Kenapa? Yang mana nih? Yang tanggal 12 sampai 18. Ya, yang tanggal 12. Oh, tanggal 12-nya. Artinya apa tanggal 12-nya? Harusnya secara tunai, tapi itu di situ ditulisnya utang usaha. Oh iya. Maaf, lupa. Ya, saya silakan sendiri coba. Itu gimana, Lisa? Silakan. Oh, lupa katanya. Iya, lupa katanya. Ya, kelompok ini. Ya, betul ya. Terima kasih dong untuk kelompok 3. Ya, silakan. Udah, silakan. Ditutup aja. Demikian kelompok dari kami. Mohon maaf atas kesalahan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga. Sekarang untuk kelompok 2, silakan. Aku dulu ini yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Diperhatikan ya untuk silakan. Nah, jadi tanggal 1 Maret nomor kelompoknya itu 001, terus keterangannya itu kas dan modal. Terus kas itu bertambah di debit sebesar 30 juta 35 juta rupiah. Terus modal juga bertambah sebesar 35 juta rupiah. Ya, silakan. Lanjut. Tapi ya. Jadi total seluruhnya pada debit 5 rupiah pada kredit 200 rupiah. Ya, cepetan. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat kalian. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi tanggal 1 Maret 2016 dengan dokumen 001 keterangan kas bertambah 35 juta di debit. Ya. Modal bertambah kredit 30 juta. Ya, silakan bagus. Ya, saya juga ya. Jadi pada tanggal 11 Maret 2019, Taylor membayar asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 1.200.000. Transaksi tersebut dibuktikan lewat BJ nomor 02. Jadi kita tulis tanggal 11 Maret 2019, nomor dokumen 002, asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1.200.000 dan pada kas berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Ya, silakan. Selanjutnya, sedangkan di kita kata jasa kita ditambah di kredit sebesar 9.500.000. Ya, untuk ini ada tanggapan nggak? Iya Bu. Ya, gimana? Ya, Tanggal 25 itu harusnya 9.500.000 bukan 10 juta di debit. oh, saya salah spidol. Lumayan. Ya, salah spidol. Silakan direbut dulu ya. Silakan jam dulu. Ya, silakan. Ya, bagus, keren ya. Ya, silakan itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
di debit sebesar 35 juta rupiah dan modalnya bertambah di kredit sebesar 35 juta Ya, rupiah. dan tanggal 11 nih. Tanggal 11 nomor dokumennya 002, keterangannya asuransi dibayar di muka bertambah di debit sebesar 1.200.000 rupiah dan kasnya berkurang di kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Ya. Iya, tepuk tangan dong. Iya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan tentang materi yang barusan disampaikan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh iya, silakan. Iya, iya. Sekarang berdiri, iya. Nggak apa-apa, berdiri. Nggak apa-apa. Iya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu jurnal umum adalah formulir khusus berupa penjelasan dan pengaturan yang digunakan untuk mencatat bukti transaksi. Jika saya sebagai tetangga yang memang butuh keperluan, yang pertama saya akan mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis dari transaksi. Yang kedua, saya akan melakukan pencatatan dan transaksi ke dalam jurnal umum. Iya, tepuk tangan dong. Jadi jurnal umum itu formulir ya, formulir pendebitan dan perkreditan. Dan kita tahu mencatat bukti transaksi secara kronologis. Jadi agar posisi keuangannya dapat bisa berubah itu antara debit dan kredit. Itu jadi jurnal umum. Jadi sebetulnya mekanisme debit kredit yang kalian sudah paham itu berkaitan erat dengan jurnal umum, berkaitan itu tuh karena apa? Karena di dalam jurnal umum ada konsep debit kredit itu yang kalian tadi jelaskan. Tanggal 1 Maret nomor dokumen 001 keterangan kas bertambah di debit, betul nggak? Itu dari debit kreditnya, kan debit kreditnya. Sekarang udah ini ya, Anda udah paham. LKPD-nya silakan dikumpulkan dulu. Ya, LKPD. Ini saya juga. Ya, sekarang kalau LKPD-nya sudah dikumpulkan, kita post-test. Post-testnya yaitu kuisis. Silakan dibuka aplikasi kuisisnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, silakan. Mulai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini ya udah ini. Sekarang kesan-kesannya belajar hari ini seperti apa sih? Ya bagaimana belajar kesan-kesan apa? Seru. Terus apa lagi? Iya, jadi tahu pembelajaran itu apa lagi nih? Ibunya menyampaikan materi pelajaran disertai yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya, katanya ibunya menyenangkan tuh karena materinya disesuaikan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Iya, terima kasih anak-anak ya. Nanti sebelum ditutup mungkin nanti Ibu akan menyampaikan dulu pembelajaran untuk nanti ya, untuk pertemuan berikutnya yaitu mengenai buku besar. Ya, mengenai buku besar silakan kalian bisa melihat literatur dari link Google. Ya, itu dari link. Sebelum aksi tutup mungkin kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dulu. Mudah-mudahan apa pembelajaran hari ini dapat memberikan kebaikan, keberkahan dan manfaat buat kita semua dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan berdoa. Silakan saya untuk memimpin doa.
selanjutnya